Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita mulai proses pembelajaran, ada beberapa langkah. Termasuknya ada yang biasa kita lakukan adalah yel kelas untuk menambah motivasi semangat kita dalam melaksanakan proses pembelajaran pada hari ini. Ya, saya rasa karena ini adalah yel dari kalian, maka mestinya kalian harus lebih siap ya. Baik, saya mulai. Sepersa. Semangat luar biasa. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, sebelum langkah kita berdoa, saya meminta untuk ada kesiapan posisi agar rapi, dirapikan posisi duduknya. Tujuannya adalah sekali lagi untuk ada proses kenyamanan ya. Kenyamanan dalam proses kita melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Ya. Saya rasa sudah rapi ya. Baik. Sebelum kita mulai, kita laksanakan dulu berdoa, dan doa ini dilaksanakan oleh perwakilan kelas. Jadi saya persilakan perwakilan kelas untuk memimpin doa agar dalam proses pembelajaran pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Silakan dipimpin doa awal pembelajarannya. Dipersilakan. Memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa sesuai kepercayaan masing-masing. Baca doa dalam hati dimulai. Seluruhnya memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya saya ingin tahu terkait dengan kehadiran dari peserta didik kelas 10-1 ini, apa dalam proses pembelajaran pada hari ini hadir semua atau tidak. Jadi kira-kira pada hari ini ada yang tidak masuk nggak? 3 orang. 1 Sylvia. Ya, kenapa Sylvia? Sakit, Pak. Sakit. Terus Anissa sakit. Satu lagi Zahra sakit. Ada urusan keluarga. Baik. Untuk selanjutnya, karena kehadiran juga sudah, saya akan meminta untuk anak-anakku semua seperti biasa siapkan ya terkait dengan kebutuhan pembelajaran. Pastinya itu adalah alat tulis ya. Jadi siapkan alat tulisnya agar nanti apa kegiatan pada hari ini bisa terdokumentasi, tercatat di buku sesuai dengan pelajaran hari ini ya. Kalau sudah seperti biasa, sebelum proses pembelajaran dimulai, jadi kalian mesti tahu ya capaian pembelajaran yang akan kalian capai pada hari ini, termasuk nanti tujuan pembelajaran yang akan kalian terima pada proses pembelajaran pada hari ini ya. Baik, adapun capaian pembelajarannya yaitu di dalamnya perlu kalian nanti catat agar punya bayangan kira-kira apa aja sih capaian pembelajaran dalam 1 semester nanti ke depan ya. Yaitu yang jelas ada K3, ada dasar-dasar layanan kesehatan ya. Ada di situ ada penerimaan pada pasien, ada identifikasi kebutuhan klien. Terus harus tahu juga terkait dengan pemberian layanan, pengelolaan SDM di instansi kesehatan itu beraneka ragam ya. Terus itu materi SDM itu materi terakhir nanti ya, mendekati terakhir. Terus tujuannya apa? Nah, tujuan pembelajaran karena ini kaitannya masih dengan K3, kemarin sudah ada tujuan, pengertian, manfaat ya. Terus ada juga menentukan faktor penyebab kemarin. Nah, yang sekarang yang terakhir adalah melalui pembelajaran berbasis masalah ini, kalian nanti agar tujuannya mampu menjelaskan apa itu APD, apa itu jenis APD, ya, karena jenis APD itu banyak sekali, ya. Kalau APD ini yang jelas tidak hanya milik orang umum, justru orang kesehatan yang paling banyak harus sering menggunakan APD, ya. Kita fokusnya adalah APD yang digunakan oleh orang kesehatan, ya. Nah, ini yang kemarin saya sampaikan,
Ini peta konsepnya. Kalau ada peta, ibaratnya kalau kita mau naik gunung, kita tahu tuh alurnya kemana, jalannya kemana. Maka saya buatkan petanya, kira-kira ini kita pembelajarannya tahapannya apa aja, mulai dari mana aja. Oh iya, ternyata materi pada kali ini adalah materi tentang APD, dan itu adalah bagian dari K3 yang terakhir, gitu loh. Nah, ini kemarin sudah, kita langsung pada materi yang sekarang ya. Seperti biasa, saya ingin mulai terkait dengan, karena ini memang belum dimulai proses pembelajarannya, tapi saya yakin kalau mendengar apa itu APD, apa itu alat pelindung diri, saya rasa kalian sering banget mendengar istilah itu ya. Jadi saya minta sebelum proses pembelajaran ini kita mulai, saya pengen tahu ya, pengen tahu gambaran umumnya terkait dengan APD yang kalian pahami itu seperti apa ya. Mungkin di kelas ini ada yang ingin menyampaikan terkait dengan apa itu APD. Silakan. Siapa namanya? Gladys. Sebentar ya Gladys. Ingat, siapapun dalam nanti ada yang ingin menyampaikan, kenapa mesti saya tanyakan, kenapa saya seperti itu? Karena nanti akan ada tanda bintang penilaian terhadap peserta didik yang aktif dan peserta didik yang tidak aktif ya. Biar kami juga punya data terkait dengan asesmen ke depannya. Oke? Silakan. APD atau alat pelindung diri adalah alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang dalam pekerjaan, yang fungsinya itu mengisolasi tubuh bagian tenaga kerja dari bahaya di tempat kerja. Cakep. Apa tadi simpelnya adalah alat pelindung diri dalam sebuah pekerjaan. Alat pelindung diri dalam kita melaksanakan proses kegiatan dalam bekerja. Berarti penting sekali ya. Ternyata dalam hal bekerja pun kita mesti melindungi diri. Jangan sampai kita bekerja, apalagi dalam kesehatan, tujuannya ingin memberikan pelayanan kesehatan supaya orang sakit menjadi sembuh. Karena kita sendiri tidak menggunakan APD, malah kita sendiri yang terkena ya, bisa cross infection dan sebagainya ya. Luar biasa. Nah, terima kasih. Ada pertanyaan berikutnya ya, terkait dengan APD itu sendiri ya. Baik, di sini ada pertanyaan terkait dengan secara umum apa itu APD ya. Apakah kalian pernah melihat petugas kesehatan menggunakan peralatan APD secara lengkap? APD yang kalian lihat yang digunakan orang lain dan itu diceritakan juga ke orang terdekat ya. Adakah yang tahu terkait dengan pernah melihat atau pernah menyaksikan atau secara langsung, baik langsung maupun tidak langsung? Adakah di kelas ini? Silahkan. Saya pernah melihat secara langsung di puskesmas maupun rumah sakit terdekat. Lalu saya menceritakan kembali ke teman dan ke orang tua saya juga bagaimana penampilan puskesmas maupun rumah sakit terdekat. Pas saat kejadian pandemi kemarin atau? Baik, ternyata di antara teman kalian pernah melihat ya petugas medis, petugas kesehatan menggunakan alat pelindung diri. Bahkan kemarin tadi ceritakan sangat lengkap dia lihat dan itu diceritakan ke teman. Nah, pas diceritakan ke teman, respon temannya seperti apa? Atau diceritakan ke tadi siapa satu lagi? Ke orang tua, respon penyampaian tanggapan dari apa yang kamu ceritakan apa? Mungkin bangga atau kaget gara-gara tenaga medis juga sangat mematuhi dan kita juga harus mematuhi apa yang dilakukan tenaga medis. Oke. Ya, ada yang lain mungkin pernah melihat? Saya juga pernah melihat petugas medis di rumah sakit dan di televisi. Saya menceritakannya itu ke orang tua saya. Pernah melihat petugas medis di rumah sakit dan di televisi. Saya menceritakannya itu ke orang tua saya. Penampilannya itu menggunakan pakaian lengkap dan rapi. Sikapnya itu sangat sopan, ramah dan sangat empati. Oke. Tadi melihatnya di Televisi dan kalau yang ini yang teman yang pertama melihat secara langsung itu perbedaannya ya. Yang ini teman yang berikutnya ternyata melihat dari media elektronik, dari televisi ya. Dia melihat, akhirnya dari dia melihat, mungkin dia
ceritakan atau mungkin dia tanyakan ke orang tuanya. Ternyata seperti itu ya, orang kesehatan APD ya kan begitu ya. Baik, terima kasih. Baik, untuk sebelum ke materi akan ada video yang akan saya tayangkan. Nanti dari video ini kalian nanti saya minta untuk menganalisis dari tayangan video tersebut. Nanti hasil analisis tayangan video itu kalian presentasikan atau kalian sampaikan untuk nanti ada saling tanya jawab terkait dengan daya tangkap dari tayangan video yang saya tampilkan ya. Yang jelas nanti video ini saya berharap untuk benar-benar cermati tayangannya. Nanti ada lebih dari dua tayangan video ya. Yang pertama terkait dengan tayangan video APD, petugas medis menggunakan APD. Yang tayangan berikutnya terkait dengan langkah-langkah pencegahan yang itu utamanya yang harus dilakukan oleh petugas kesehatan. Salah satu yang paling mendasar adalah terkait dengan mencuci tangan. Tentunya saya akan tayangkan terkait dengan tayangan video APD dan kita ya. Terkait dengan APD ya. Selamat datang di video cara pemakaian dan pelepasan alat APD adalah mencuci tangan. Cuci tangan 6 langkah dengan air mengalir dan sabun, meliputi kelopak tangan, punggung tangan, sela jari, kuku jari, jempol, dan ujung kuku. Belas sabun dengan air mengalir dan lakukan tangan belakang sampai di bawah mulut. Suhu di belakang mencuci tangan dilakukan selama 60 detik. Kemudian, tutup keran dengan siku dan periksa tangan dengan tisu. Yaitu masalah alat ini di level 1. Alat yang di level 1 dapat digunakan oleh petugas kesehatan di ruang biasa di ruang politik. Di level 3, alat yang di level 3 dapat digunakan oleh petugas kesehatan yang melakukan tindakan intubasi, tracheostomi, bronkoskopi, endoskopi saluran cerna, operasi, otopsi, ataupun pengambilan spesimen saluran nafas pada pasien yang sudah atau sudah terkonfirmasi COVID-19. Baik, dari hasil tayangan video tadi, sesuai tadi yang saya sampaikan di awal sebelum melihat tayangan video, nanti akan ada proses menganalisis terkait dengan hasil tayangan video yang kalian tonton tadi. Maka untuk selanjutnya saya minta agar ada proses pembagian kelompok. Saya minta dibagi menjadi 2 kelompok, dan ingat, kelompok itu tujuannya adalah untuk kerjasama tim ya. Jadi semuanya harus terlibat, semuanya harus bekerja. Maka nanti ada proses pembagian ya, pembagian dalam hal, karena nanti dalam proses selain menganalisis hasil tayangan video tadi, nanti akan ada LKPD lembar kerja ya yang akan saya berikan untuk juga kalian kerjakan ya. Nanti setelah itu nanti akan, kalau memang nanti dalam proses kalian mengisi ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan ya kalau memang kurang dipahami tugasnya. Terus nanti dari hasil kalian sudah menganalisis masing-masing kelompok, kalian nanti harus juga mempresentasikan terkait dengan tugas dari kelompok masing-masing. Oke? Bisa dipahami sampai sini? Saya nanti setelah itu nanti akan ada, setelah tanya jawab, karena ada penilaian terkait dengan kelompok yang aktif dan tidaknya, dan ada nanti terkait dengan selain tanya jawab ada juga perwakilan kelompok masing-masing 5 dari tiap kelompoknya untuk melaksanakan APD cuci tangan ya. Bisa dipahami ya? Baik, kalau sudah silahkan kalian bagi kelompoknya menjadi 2 kelompok. Silahkan, ayo terkait dengan hasil kerja kelompoknya ya. Hei monggo, silahkan dikerjakan.
saya kasih waktu 10 menit, termasuk di dalamnya kalian presentasikan terkait dengan hasil analisis kalian dari tayangan video, termasuk dari LKPD yang saya berikan ya. Presentasi saya mulai ya, jam 10.10 tuh harus sudah selesai dituntas. Hasmat. Ya sama, cuma beda level aja. Has HEJ Kansat Google nih ya, mau nanti dia S1 sampai S3 juga di sini dia ngambil jurnal ininya ya. Jadi sekarang nggak apa-apa, biar nanti ada bayangan ya kalau nyari sesuatu referensi itu. Iya, kan sama masih terkaitan itu. Yang satu yang pingsan itu ya kan, masih terkait dengan tidak menggunakan APD juga kan. Nah kalau yang satunya lagi, terkait dengan cara penggunaan dan pemakaian. Kalau satunya yang pertama kasusnya. Karena kalau memang orang ternyata yang satu lengkap APD-nya dipakai, yang satu enggak, ternyata resikonya pada yang enggak. Kan itu kan begitu tuh. Ya, yang satunya mah cara penggunaan tuh. Nanti yang presentasi 2 orang di depan ya untuk menyampaikan terkait dengan hasil analisis. Silahkan sekarang kelompok mana yang ingin duluan menyampaikan terkait dengan hasil analisis bersama teman-teman satu kelompoknya. Yuk silakan, kelompok mana dulu? Baik, silakan untuk di depan sampaikan, dan kelompok yang tidak sedang presentasi untuk didengarkan, dan siapa tahu nanti ada pertanyaan yang ingin disampaikan, saya persilahkan. Baik, silakan berdua silakan di depan untuk menyampaikan hasil ya. Ini bukan individu tapi hasil kerjasama kelompok ya. Di jawabannya juga berdasarkan jawaban kelompok tentunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya dari mana? Saya dari Jono. Sebut ada 3 karyawan. 2 karyawan saat ini melakukan aktivitas dalam bekerja mematuhi untuk memakai APD atau alat pelindung diri. Sedangkan dengan 1 karyawan yang lainnya, dia ceroboh dan tidak mematuhi untuk memakai APD soal bekerja. Sehingga karyawan yang ceroboh ini terkena resiko yaitu radiasi, sehingga pekerja itu tidak disadarkan diri lalu dilarikan ke rumah sakit. Nah, cara penanganannya teman-teman, yang 1, mencari udara segar, 2, melakukan CPR jika mampu, 3, lalu larikan ke rumah sakit, 4, kalau bisa diperlukan pengawasan. Yang pertama memakai APD, yang pertama memakai tutup kepala, kedua sarung tangan, dan ketiga itu NDN. Masker. Yang kedua yaitu pemakaian APD-nya, pertama memakai tutup kepala, kedua sarung tangan, ketiga masker N95, ketiga dengan mata medis, terakhir ada dari khas. Nah, kalau itu pertama memakai tutup kepala, masker N95, menutup kaki, sarung tangan, pakai boot. Sarung tangan itu memakai 2, pertama itu sampai lengan tangan dan sampai situ. Lalu persoalan kedua, salah satu upaya APD preventif dasar dari petugas kesehatan adalah cuci tangan. Berdasarkan Kementerian Kesehatan, tulisan nama lengkap cuci tangan sesuai persyaratan kesehatan atau WHO. Yang pertama adalah gosok kedua telapak tangan. Lalu yang kedua, gosok punggung dan sosok jari tangan kanan dan tangan kiri. Yang ketiga, gosok sosok jari sebanyak 4 kali. Yang keempat, gerakan mengunci menggosok punggung jari. Yang kelima, gosok ibu jari berputar dengan genggaman tangan kanan dan dari dalam keluar. Yang keenam, gosok telapak tangan menggunakan ujung jari saat jari hujan berputar. Jadi tangannya menunjuk-unjuk ya. Sekian persen. Ada pertanyaan dari kelompok 2? Silakan. Bagi yang tadi penyampaian ada yang ingin memberikan masukan atau ada sesuatu yang ingin disanggah dari penyampaiannya, saya buka 2 pertanyaan apabila memang ada yang ingin ditanyakan ya. Dipersilahkan, ya, pasti akan ada sesuatu dari penyampaian kelompok 1 yang ingin ditanyakan. Silakan. Ibu dari kelompok 2. Mau nanya cara menanggulangi jika terkena gas yang digambar yang di video 1 itu gimana? Ada pertanyaan lagi? Ayo, ada 2, silakan. Saya ada dari kelompok 2.
Maksudnya saya jelaskan. Maksudnya adalah tadi ada penjelasan terkait dengan tahapan cuci tangan 6 langkah. Yang ditanyakan adalah tahapan referensinya dari mana 6 langkah itu. Kok bisa menyampaikan bahwa kesehatan ini cuci tangannya ada 6 langkah. Referensi itu adalah rujukan teorinya dari mana, siapa yang menyampaikan mesti 6 tahapan itu atau 6 langkah itu, ya. Monggo, silahkan. Jadi saya menjawab pertanyaan dari guru dari kelompok 2. Cara menanggulangi itu yang pertama mencari dan segala, yang kedua melakukan CTS jika mampu, dan ketiga lalu diberikan dirawat ke rumah sakit, dan keempat kalau bisa diperlukan pengawasan ketat saat sedang melakukan pekerjaan tersebut. Pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan kedua, jangan saya menjawab pertanyaan Alicia dari kelompok 2. Pertanyaan tadi adalah dari mana merumuskan cara mencuci tangan 6 langkah itu. Yang saya ketahui saya dapat dari WHO. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1 atas presentasi luar biasa. Dan selanjutnya presentasi selanjutnya, ayo dipersilakan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alicia Febrianti dari kelompok 2. Saya Najwa Pipa dari kelompok 2. Saya ingin menganalisis dari video pertama, karena analisis ketika ingin bekerja di pabrik, kita harus mengikuti prosedur yang pertama. Salah satunya itu menggunakan APD lengkap agar terhindar dari kecelakaan dan agar selamat dalam bekerja. Jika tidak kita menggunakan alat pelindung atau APD dan tidak mengikuti prosedur kesehatan bekerja, maka akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti penggunaan virus tersebut. Jika terkena nitrogen, tidak jangan diberi air karena akan terjadinya asap. Dari video kedua tadi, langkah-langkah APD memakai sanitizer, memakai masker bedah, memakai penutup kepala, memakai kacamata pengaman, memakai sarung tangan, dan terakhir memakai baju asap. Untuk yang terakhir, langkah-langkah dalam mencuci tangan, yaitu 1. Melepas aksesoris yang ada di tangan atau melipat lengan baju sampai siku. Menggunakan sabun secukupnya, ratakan sabun dengan 2 lapisan tangan, gosok punggung tangan secara bergantian, gosok sela-sela jari bagian dalam, gosok telapak tangan dengan sisi gerakan mengunci. Kemudian gosok ibu jari secara berurutan dalam genggaman tangan lakukan secara bergantian. Lalu gosok ujung jari pada telapak tangan seputar dengan arah jarum jam. Matikan keran air menggunakan cuci tangan. Yang terakhir, pegangan tangan dengan cara perlahan dan tap-tap kedua tangan. Adakah yang ingin bertanya? Baik, silakan. Saya mulai dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, apa risiko petugas kesehatan jika tidak menggunakan APD lengkap? Terjadinya hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya acit atau asam gas seperti terjadi kayak itu pingsan, terus Rasa itu untuk sesi tanya jawab dari masing-masing kelompok. Silakan kembali berikan tepuk tangan untuk baik. Untuk selanjutnya diskusi sudah berdasarkan hasil analisis kalian. Untuk selanjutnya saya ingin sampaikan adalah penekanan terkait dengan materi yang sesungguhnya. Jadi mohon nanti kalau nanti ada penyampaian dari saya, yang jelas materi akan saya sampaikan di grup. Ada sesuatu yang agak penting juga silahkan dicatat, karena kan khawatir saya ada yang disampaikan, saya kaitkan dengan tidak ada di tampilan materinya ya. Baik, sekarang dilihat di sini ada pengertian dari APD ya. Di sini ada penjelasan APD adalah peralatan. Jadi ada peralatan atau ada pakaian khusus. Jadi APD itu luas, tidak hanya melulu baju, tapi APD itu ada yang lain ya, kayak tutup kepala ya, kayak masker, adanya sepatu yang tadi sudah dilihatnya. Ini di sini dijelaskan adalah peralatan dan pakaian yang dipakai oleh petugas kesehatan untuk melindungi kulit selaku tertib petugas dari risiko paparan darah ya, semua jenis. Tadi misalnya ya kita mengganti balutan nggak pakai sarung tangan, apa yang terjadi pada tangan kita kan gitu ya contohnya. Di sini ada apa ya APD yang digunakan adalah terkait dengan sarung tangan pasti itu. Kalau kita petugas kesehatan nggak pernah lepas dari cara kita menggunakan sarung tangan pastinya ya. Ada masker, pelindung mata, wajah,
sebagainya. Ini yang sering digunakan oleh petugas kesehatan, ya. Baik, ini adalah jenisnya ya. Jenis sarung tangan. Ingat, sarung tangan aja ada beberapa bentuk, ada beberapa jenis ya. Ada sarung tangan yang itu yang tidak disterilkan, yang sifatnya masih bisa digunakan untuk yang lain. Ada juga sarung tangan buat operasi dan ada sarung tangan yang digunakan untuk rumah tangga. Masih ada masker, ya, ada pelindung mata, ya, ada pelindung mata wajah, ya. Seperti ini, yang tadi sudah ada tayangan video, dan ini bentuk kepala, ya. Ini medis ini jangan kaget kalau nanti menggunakan ini, ya. Makanya nanti saya berharap pas praktikum nanti di lab ini tetap digunakan APD-nya, biar nanti membiasakan diri saat kita nanti terjun ke lapangan, karena saat nanti kita sudah bekerja di pelayanan kesehatan, ya. Ini ada contoh sepatu, ya. Sepatunya baik. Ini yang dibahas adalah terkait dengan cuci tangan, dan tadi sudah ada videonya. Jadi saya meminta untuk perwakilan masing-masing kelompok, saya minta 5 untuk mempraktekkan cuci tangan berdasarkan persyaratan WHO, dan temennya yang tidak maju untuk memvideokan sebagai bukti bahwa ini kerja kelompok, ya, kerja melaksanakan tindakan tugas yang diberikan oleh guru, ya. Silakan kelompok mana dulu? Kelompok 1, ya, silakan. Ini saya minta 5 orang bergantian. Ya. Teman-teman yang kedua di sini kami ingin mempraktikkan cara cuci tangan. Yang pertama, cuci tangan itu bisa dilakukan menggunakan air mengalir ataupun hand sanitizer. Nah, teman-teman sebelum cuci tangan itu perhatikan tangan atau lengan kalian tidak ada aksesoris, misalnya ada cincin, gelang atau yang lainnya dilepas terlebih dahulu sebelum cuci tangan. Udah lupa atau bukan jawabannya? Ya. Lalu belum gadung sampai siku. Ya. Lalu yang pertama adalah menggosok kedua telapak tangan, menyalakan keran air, terus membasuh kedua telapak tangan, lalu pakai sabun, ya, gosok telapak tangan sebanyak 4 kali. Setelah itu ulur tangan selama 4 kali, sebanyak 4 kali. Kemudian setelah itu serasa jari sebanyak 4 kali sebanyak. Itu akan mengunci tangan dan membasuh ulur tangan sebanyak 4 kali. Setelah itu membasuh selain jari sebanyak 4 kali. Dari dalam keluar. Lalu gerakan terakhir, kami adalah tangan yang terkucuk, lalu memutar saat raja-raja. Bergantian kanan dan kiri. Lalu bilas tangan dengan air mengalir atau air bersih. Sekian hasil cuci tangan dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan cuci tangan. Pertama-tama, nyalakan keran. Pertama-tama, belum mengenal baju sampai siku dan melepaskan aksesoris dan lihat ada luka di tangan atau tidak. Pertama, nyalakan keran air. Lalu tuang sabun ke tangan secukupnya, gosok telapak tangan sebanyak 4 kali. Lalu menggosok jari sebanyak 4 kali. Ya. Lalu sebanyak 4 kali. Dengan gerakan mengunci menggosok jari 4 kali juga. Lalu menggosok ibu jari sebanyak 4 kali. Lalu menggosok ujung jari dengan jari menguncup secara dalam jam sebanyak 4 kali. Bilas tangan dengan air yang bersih. Lalu mandikan tangan dengan siku dan ditep-tep tangannya pakai kain atau baju kecil. Baik, untuk selanjutnya kita simpulkan materi pada hari ini. Nanti setelah kesimpulan nanti akan ada kuis. Kuis ini cuma ada 5 soal yang harus kalian kerjakan. Nanti linknya saya kirim, ya, untuk di print sesuai dengan kalian ketahui jawaban yang benarnya, ya. Baik, kesimpulan pada hari ini adalah terkait dengan bahwa APD itu sangat penting, apalagi untuk petugas kesehatan. Jadi APD itu banyak, ya. Yang tadi salah satunya adalah masker, terus sarung tangan, terus kepala, terus palu, dan yang lain-lainnya. Itu jenis-jenis daripada APD. Itu tadi ditayangkan, ya. Kalau seseorang tidak menggunakan APD, yang terjadi pada orang pekerja itu apa yang terjadi? Tadi misalnya seperti apa? Yang menggunakan dengan yang tidak menggunakan. Kecelakaan, oleh kasusnya sampai dia pingsan dibawa ke rumah sakit. Angkat dia lalai tidak menggunakan APD. Maka sekali lagi setelah kalian tahu materi APD ini penting, ya, apalagi kalian sebagai petugas kesehatan yang melayani pasien,
pasien ini kebanyakan memang bukan orang sehat, maka berisiko baik juga kalau kita tidak menggunakan APD ya, yaitu terkait dengan saya minta untuk asesmen ya, untuk isi soal saya tulis. Sudah ada linknya, tinggal saya kalau sudah. Sudah belum? Sudah. Lima terbanyak aja nih ya, tertinggi aja ya. Najwa, Naila, Gladys, Nopel, Rita, Embun, Tiasa ya. Berikan tepuk tangan untuk 5 orang ini. Dan yang belum ya, yang masih belum insya Allah nanti pertemuan berikutnya akan menyusul ya. Baik, saya rasa ini sudah kuis. Sekarang saya ingin menampilkan terkait dengan di K3 udah hari ini selesai, K3 udah tuntas, maka materi pertemuan berikutnya adalah terkait dengan fasilitas dan proses pelayanan kesehatan. Di dalamnya cara menerima pasien seperti apa, identifikasi pasien seperti apa ya, dan sebagainya, perencanaan, evaluasi dan sebagainya. Nanti ada di pembahasan fasilitas dan fasilitas, nanti ada tingkatan fasilitas kesehatan dasar, menengah dan sebagainya. Nanti akan dibahas di pertemuan berikutnya ya. Saya rasa untuk pertemuan pada hari ini sudah kita akhiri ya. Dan sebelum ditutup, saya minta untuk pada posisi semula. Alhamdulillah pada pertemuan pada hari ini, sesi materi hari ini sudah berakhir ya. Sebelum kita akhiri seperti biasa, seperti yang tadi awal kita mulai dengan doa, maka diakhiri dengan doa. Semoga hari ini, pertemuan kali ini, materi kali ini yang telah disampaikan ya, ini bisa dipahami dengan mudah dan juga nanti bermanfaat buat kalian dan yang lainnya ya. Silakan dipimpin doa penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi diawali dengan penyemangat, biar walaupun ini sudah selesai, mesti tetap semangat ya. Karena petugas kesehatan harus tetap semangat. Kita ya yang terakhir ya. Sepersa. Baik, berikan tepuk tangan buat kita. Baik, terima kasih ya.